Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Saya Muhammad Ihsan Pasya dari kelas Termodinamika Dasar dengan NPM 210673091. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan hasil perhitungan dan pencarian data saya di salah satu desa di Kalimantan Timur. Sebelumnya mohon maaf saya tidak bisa menyalakan video karena keterbatasan device saya tidak bisa nyala videonya. Mari kita mulai. Untuk introduksi, saya memilih desa di Kalimantan Timur yang bernama Busang ya, di Kabupaten Kutai Timur di Provinsi Kalimantan Timur. Saya mendapat data dari GIS Dukcapil di tanggal 30 Juni 2023. Wilayah ini memiliki hampir 6.000 jiwa penduduk ya, dengan 1.873 KK. Tujuan utamanya yaitu ya, meskipun perkembangan teknologinya makin maju, ada wilayah di Kalimantan Timur yang termasuk penyempatan ini yang belum terjangkau jaringan listrik. Di selama ini, masyarakat hanya mengandalkan genset yang berbahan bakarnya diesel. Jadi, daya listriknya yang diesel itu tidak stabil. Lalu ada resiko untuk merusak peralatan elektronik yang tercolok ke listrik yang dihasilkan oleh genset itu. Jadi kami merencanakan, saya ya, merencanakan PLTU untuk menyediakan pasokan listrik yang lebih stabil, efisien, dan berkelanjutan. Jadi data yang pertama yaitu dari data kecamatan, saya mendapat 18.003 KK, dan saya asumsikan satu KK membutuhkan 1.100 watt. Di satu rumah itu 1.100 watt, dengan konsumsinya 2.060 kilowatt, dan proyeksi saya untuk membuat PLTU dengan 3 megawatt. Data produk terbit saya menggunakan KK dan K, powernya bisa sampai 6 megawatt, yang saya dapatkan data dari brosurnya, dengan inlet pressure 131 bar atau 1900 PSI, dengan temperatur inlet sampai 530 derajat Celcius. Dan di brosurnya tersedia ya, saya memilih produk yang core, dapat ini parameter SIM-nya dari sampai dengan ya 131 bar dan 530 derajat Celcius. Ini dia datanya. Lanjut, perhitungan siklus Rankine saya. Saya menghitung 4 state. Ya, terdapat state 1 dan 3. Sisanya saya hitung berdasarkan rumus yang relevan. Langsung saja next. Untuk kualitas masanya ya, yaitu X-nya, didapatkan sebanyak 0,798. Next. Untuk lanjutannya, di siklus Rankine, saya menghitung heat yang masuk, heat yang keluar, efisiensi termalnya, efisiensi thermal siklus, dan efisiensi turbin uap. Didapatkan nilai masing-masing. Efisiensinya 40,62% yang akan saya gunakan kembali di slide selanjutnya. Lalu siklus yang kedua yaitu siklus Brayton. Saya menggunakan produk turbin yang pertama Taurus 60 PG yang bisa membuat power sampai dengan 5.670 kilowatt. Lalu menggunakan produk HRSG untuk heat exchange-nya menggunakan produk dari Siemens ya. Jadi Benson ya untuk melewati steam generator ya. Dan untuk kondensernya mendapatkan spek ini powernya bisa sampai 50 megawatt dengan cara lateral atau aksial turbine exhaust. Saya menggunakan condenser surface area ya, bukan air cooled atau lainnya, saya menggunakan air saja. Nah, ini pompanya, saya menggunakan pompa KSB yang maksimum flow rate-nya bisa sampai 1.500 meter kubik per jam ya. Next-nya generatornya, saya menggunakan S-Gen yang generasi 5 saja, dengan frekuensi 50 Hz dengan efisiensi 98,9%. Lalu lanjut, ini perhitungan siklus Brayton saya. Asumsinya
Pelidahnya udara, siklus udara ideal, tekanan masuk kompresor 100 dan keluarnya 1000 kilopascal. Temperatur masuknya 25 dan temperatur turbinnya 1000 derajat Celcius. Dengan gamnya 1,4, CP-nya 1,005 kJ per kilogram Kelvin. Ini 4 state yang saya perhitungkan di siklus Brayton. Dari masuk, kompresor, keluar kompresor, masuk turbin, dan keluar turbin. Ini lanjutannya untuk perhitungan Q in, Q out, W net, efisiensi thermal, dan daya turbin. Semua perhitungan ini bisa dicek kembali dengan cara mempause video. Jadi kira-kira turbin ini menghasilkan kurang lebih 0,68 megawatt. Siklus yang terakhir yaitu siklus combine dengan prinsip panas buang dari siklus Brayton itu digunakan untuk memanaskan boiler. Rankine, ya memanaskan boiler Rankine ya. Jadi Rankine-nya itu nggak butuh banyak bahan bakar tambahan. Jadi lebih efisien lah bilangnya. Jadi kita asumsikan Q out atau panas buangnya dari gas itu kira-kira 358,7 kJ per kilogram. Dan 60%-nya dari panas buang itu bisa diserap Rankine dengan efektivitas HRSG saya 0,6. Yang produk saya tadi ya, Siemens. Lanjut, ini perhitungannya energi thermal yang masuk dari Rankine dari gas buang. Jadi tinggal perkalian aja efektivitas heat exchange saya dikali dengan ini panas buang Brayton. Lalu didapatkan nilai 215,2 kJ per kilogram udara. Dengan daya listrik tambahan Rankine itu kira-kira 87,3 kJ per kilogram udara. Ini perhitungan lanjutnya dengan total output combine, total W ya, total work, itu sekitar 426,9 kJ per kilogram udara. Efisiensi totalnya 61,1% dan daya totalnya didapatkan 0,85 megawatt. Jika kayak saya gunakan 3 unit, dipasangkan paralel bisa mencapai 2,55 yang cukup mendekati target saya yaitu 3 megawatt. Simpulannya, jika saya gunakan siklus Rankine atau Brayton secara terpisah, bisa dibilang ada power yang dikeluarkan, namun tidak seefisien jika saya menggabungkan kedua siklus tersebut menjadi siklus combined yang menghasilkan output lebih banyak dan tentunya lebih efisien dengan menggunakan panas yang dikeluarkan Brayton ke Rankine. Jadi dengan menerapkan sistem PLTU Combined Cycle, efisiensinya bisa meningkat dari 40% menjadi lebih dari 60%. Dengan daya gabungan mencapai 2,5 sampai 3 megawatt. Cukup sekali untuk memenuhi kebutuhan listrik hampir dengan 2000 kakak di desa Busung. Saya yakin dengan asumsi banyak perkembangan kakak di desa tersebut yang membutuhkan kira-kira 2060 kilowatt. Terima kasih, sekian dari presentasi saya. Saya Muhammad Ihsan Pasha dengan referensi yang saya gunakan seperti berikut dari website-website official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.